Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. NIM saya 11190333. Kelompok kali ini yaitu kelompok 10 untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul perancangan sistem informasi akuntansi pada penjualan apotik generik yang disusun oleh Suci Emilia Rahman 11191050, Susi Florida Sitomorang 11190862, Triwayu Ningtyas 11190550, Nur Fadila 11190333, Dewi Fortuna 11190106, Mahesa Putra Juan 11191174. Yang berikutnya yaitu bab 1 pendahuluan 1.1 yaitu latar belakang masalah. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan, baik untuk menghilangkan gejala atau simptom dari suatu penyakit. Obat juga dapat mencegah penyakit, bahkan obat juga dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi di lain pihak, obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila penggunaannya tidak tepat. Oleh karena itu, penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap akan sangat mendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat. Salah satunya yaitu apotik, yaitu tempat penjualan obat-obatan resmi di bawah naungan. Karenanya, apotik sangatlah penting bagi seluruh kesehatan masyarakat. Di apotik, biasanya pasien menyerahkan resep dari dokter ataupun hanya membeli obat tertentu tanpa resep. Dari situlah sistem penjualan di apotik sangatlah penting agar pasien tahu harga obat yang dijual ataupun kondisi obat tersebut. Selanjutnya yaitu 1.2 maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penulis tugas ini yaitu yang pertama yaitu membangun sebuah aplikasi penjualan untuk dapat memberikan solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi di dalam apotik, khususnya di bagian penjualan obat. Berikutnya yaitu terciptanya sebuah sistem berbasis teknologi. Yang berikutnya mempermudah setiap pelaku bisnis untuk mengolah data dan melakukan transaksi. Dan menghemat biaya dan waktu untuk mengganti orang pencatat transaksi. 1.3 metode penelitian, yaitu metode pengumpulan data. A. Observasi. Penulis mengumpulkan informasi dari pengamatan langsung terhadap kegiatan apotik generik yang berhubungan dengan masalah pemesanan obat. Hasil pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis. Yang B yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan kasir apotik generik untuk mendapatkan secara lengkap, maka penulis melakukan metode tanya jawab mengenai semua kegiatan dengan sistem penjualan. Yang berikutnya yaitu 1.4 ruang lingkup. Ruang lingkup penulis tugas ini menurut pemusatan pembahasan hanya pada aplikasi penjualan, yaitu proses, login, pemilik, dan kasir. Pengolahan data master yaitu data obat, dan pada proses transaksi penjualan obat yaitu hanya layani penjualan non-resep dan pembayaran secara tunai, proses pembuatan struk, proses pembuatan laporan data obat, dan proses pembuatan laporan penjualan bulanan. Selesai. Bab 2 landasan teori. 2.1 konsep dasar sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang
erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. A. Komponen atau komponen. Komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem, dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang B. Batas atau boundary. Batas sistem diperlakukan untuk membedakan suatu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. C. Lingkungan, environment. Lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem, dapat merugikan atau menguntungkan. Yang D. Penghubung atau antarmuka, face interface. Penghubung atau antarmuka adalah semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Interface menjadi sarana sistem komponen yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. E. Masukan atau input. Masukan adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Hasilkan keluaran yang berguna. F. Pengolahan atau processing. Pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. G. Keluaran atau output. Keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan. H. Sasaran atau objektif dan tujuan goal. Agar mencapai sasaran dan tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus dijaga. I. Kendali atau kontrol. Agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. J. Umpan balik atau feedback. Umpan balik diperlakukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Teori pendukung. A. Diagram UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Aplikasi atau sistem yang tidak terdokumentasi biasanya dapat menghambat atau mengembangkan karena developer harus melakukan penelusuran dan mempelajari kode program. UML juga dapat menjadi alat bantu untuk transfer ilmu tentang sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer lainnya. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah diagram yang secara konseptual mengatakan hubungan antara penyimpanan pada diagram DFD. Entity Relation Diagram atau ERD ini digunakan untuk melakukan permodelan terhadap struktur data dan hubungannya. Penggunaan ERD ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan sebuah database yang baik. Entity dapat berarti sebuah objek yang dibedakan dengan objek lainnya. Objek tersebut dapat memiliki komponen-komponen data atau atribut file yang membuatnya dapat dibedakan dari objek yang lain. Dalam dunia database, entity memiliki atribut menjelaskan antaristik dari entity tersebut. Ada dua macam atribut yang dikenal, yaitu berperan sebagai kunci primer dan atribut deskriptif. Perkenalkan, nama saya Susi Florida Situmorang dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah metode penelitian dengan kasus analisa laporan penjualan pada apotek generik. Pada bagian pembahasan yang pertama, tinjauan perusahaan.
Country Healthcare adalah brand apotek yang dimiliki oleh PT Perintis Pelayanan Paripurna. PT Perintis Pelayanan Paripurna merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail farmasi di bawah naungan PHAROS Group yang didirikan oleh Bapak Dr. Edi Lembong tahun 1993. Saat ini, Country Healthcare memiliki jaringan apotek dan outlet yang tersebar di mal-mal, perkantoran, dan perumahan. Country Healthcare memiliki lebih dari 5.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dan sekarang dan akan terus berkembang. Apotek generik adalah jaringan apotek yang tumbuh dengan cepat yang mempunyai misi untuk menyediakan obat generik yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Fokus kami pada obat generik sebagai produk alternatif atas produk bermerek dengan harga yang terjangkau. Apotek generik dipercaya didukung oleh pemerintah sehingga kami akan menyediakan produk generik yang berkualitas dan harga terjangkau bagi penduduk Indonesia. Apotek generik menjamin kualitas yang konsisten atas produk yang ditawarkan pada konsumen dan hanya menjual produk yang telah disetujui BPOM. Kami mengutamakan kualitas produk yang kami jual demi keselamatan konsumen kami. Apakah obat generik itu? Obat generik adalah obat yang hak patennya sudah berakhir sehingga bisa diproduksi oleh setiap perusahaan farmasi. Sama seperti obat bermerek yang disebut sebagai penemu obat yang meliputi dosis takaran yang harus dipakai, keamanan, kekuatan, kualitas, efektivitas, komposisi di atas inilah yang membuat obat generik sama dengan obat bermerek. Semua obat-obat mempunyai nama generik yang mengacu pada perusahaan pembuatan atau zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Ketika pertama kali formula obat baru diluncurkan, maka obat tersebut memiliki hak paten yang namanya sekitar 19-20 tahun. Jika obat ini lolos percobaan dan tes dari BPOM, maka perusahaan farmasi menciptakan obat baru tersebut mendapatkan hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan produk secara nasional. Selama periode hak paten saat periode hak paten habis, produk dapat diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi lain. Obat inilah yang disebut obat generik. Obat generik terbukti telah dipakai oleh banyak orang, diproduksi lebih dari satu perusahaan farmasi, serta bisa memakai nama yang sama dengan zat aktifnya. Obat generik dapat mengganti obat yang bermerek. Adapun struktur organisasi pada apotek generik yaitu pemimpin, apoteker terbagi ada 2 bagian, asisten apoteker dan juru resep, dan administrasi terbagi 2 bagian yaitu kasir dan bagian pelayanan obat. Dalam struktur di atas dijelaskan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara bertingkat adalah sebagai berikut. Pimpinan dalam hal ini orang yang mempunyai apotek yang memberikan perlindungan baik secara maupun secara teknik, secara hukum maupun secara teknik. B. Apoteker bertugas sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan obat-obat dan segala kegiatan apotek. Asisten apoteker bertugas menarik obat-obatan yang dipesan melalui resep dan penanggung jawab yang berhubungan dengan obat. Juru resep bekerja membantu asisten apoteker menarik obat-obat dan mencatat daftar obat yang telah habis.
Administrasi bertugas mengelola seluruh kegiatan manajemen di apotek dan membuat laporan penjualan bulanan dan juga laporan keuangan. Kasir bertugas melayani pembayaran dan pembeli pasien dan juga melayani pembeli dari luar. Bagian pelayanan obat bertugas memberi pelayanan kepada pembeli dan membuat laporan penjualan. Adapun prosedur sistem berjalan pada apotek generik, yang pertama proses pembelian. Konsumen membeli obat dari apotek generik baik resep dari dokter ataupun membeli tanpa resep dokter dan memberikannya kepada store manager atau kasir, kemudian mengecek persediaan barang. Pengecekan barang, store manager atau kasir apotek mengecek persediaan barang atau obat-obatan yang ada di penyimpanan obat. Setelah itu menginformasikannya kepada konsumen apakah barang itu ada atau tidak. C. Proses berjalan. Store manager menginput data pembelian atau memasukkan apa saja obat yang dibeli oleh konsumen baik berdasarkan resep dokter atau buku dengan menggunakan aplikasi generik mulai dari jenis obat dan kuantiti. Dari proses pembayaran, setelah kasir menginput data pembelian dari konsumen dan selanjutnya menginformasikan harga barang, maka selanjutnya konsumen membayar total beli. Dalam pembayaran ini jenis pembayaran berdasarkan cash number payment atau cash non-member payment. Jika jenis pembayaran berdasarkan cash number payment, maka konsumen mendapatkan diskon. Kemudian store manager mencetak struk pembelian dan memberikannya kepada konsumen. Proses laporan. Semua transaksi yang terjadi akan dibuat laporannya berupa laporan stok obat dan laporan penjualan yang akan diserahkan kepada pimpinan. Adapun gambaran dari activity diagram dapat kita lihat di sini. Konsumen, store manager atau kasir dan pemimpin, di mana konsumen membeli obat menggunakan resep atau tidak, lalu kasir mengecek stok obat sesuai permintaan konsumen. Setelah itu kasir menginformasikan barang ada dan menginputkan data barang dan memberitahu harga obat kepada konsumen. Lalu konsumen membayar obatnya. Setelah itu setelah tadi konsumen membayar obatnya, kemudian kasir memberi obat dan struk pembelian diserahkan kepada konsumen. Lalu konsumen mendapatkan struk dan obat. Lalu kasir membuat laporan penjualan dan laporan stok obat. Kemudian kasir memperlihatkan laporan penjualan dan laporan stok obat pada pimpinan. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumennya ialah bukti transaksi penjualan obat. Fungsinya sebagai bukti penjualan obat. Sumbernya dari kasir, tujuannya ke atasan, medianya berupa dokumen, jumlahnya 1 dokumen, frekuensi setiap ada penjualan obat. Bentuk dokumennya lampiran A1. Ini contoh dokumen diterima oleh atasan. Terus lalu spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumennya bukti struk. Fungsinya sebagai bukti pembelian obat. Sumbernya dari kasir, tujuannya ke customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada pembelian obat. Bentuk dokumennya lampiran B1. Ini adalah struk yang diterima oleh pembeli setelah pembelian obat. Di sini ada sketch diagram halaman
akses diagram halaman admin. Sini ada kasir dan pimpinannya. Kasir tuh bisa melakukan login, membuat laporan transaksi penjualan, mengelola data obat, membuat laporan data obat, dan melakukan logout. Sedangkan pimpinan bisa melakukan login, melihat laporan penjualan, melihat laporan stok obat, dan melakukan logout. Aktivasi diagram melihat laporan data obat. Sini ada halaman login untuk melogin. Terus di sini ada halaman data obat. Sini ada halaman data obat yang mengenai tentang obat gitu, nama obatnya, terus harganya, harga jualnya, terus ada di sini. Terus halaman transaksi penjualan. Di sini halaman untuk melakukan transaksi penjualan. Misalnya pembelinya beli berapa obat, 1 atau 2, berapa banyak, obat apa aja itu di sini. Terus halaman laporan penjualan. Halaman laporan penjualan yang akan dikirim ke atasan dan dapat dilihat oleh atasan. Misalnya, oh hari ini lakunya segini tuh bisa dilihat di sini. Tuh halaman laporan stok obat. Jika kasir ingin melihat stok obat, itu dapat melihatnya di sini di halaman laporan stok obat. Saya Defortuna akan menjelaskan tentang perangkat lunak Entity Relationship Diagram atau ERD. Dan ini adalah datanya, tabelnya. Dan ada Logical Record Structure atau LRS pada perancangan aplikasi penjualan pada apotik. Ada terdiri dari user, dan ini adalah tabelnya. Spesifikasi file use, nama file user, akronim user, fungsi untuk menyimpan data user, tipe file, file master, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 173 byte, kunci file, kode user, software MySQL. Terdiri dari nama file, tipe data, panjang data, kode user, tipe data varchar, panjang data 5, keterangan primary key, nama user, tipe data varchar, panjang data 5, jabatan varchar, panjang data 5, nomor HP, interjel. Spesifikasi file transaksi, nama file transaksi, akronim transaksi, fungsi untuk mengetahui transaksi penjualan, tipe file transaksi, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 19 byte, kunci file, nomor transaksi, software MySQL. Nama file terdiri dari nama file, tipe data, panjang data, dan keterangan. Nomor transaksi varchar, panjang data 5, keterangan primary key. Tanggal transaksi varchar, panjang data 5, kode user varchar, panjang data 5. Spesifikasi file keranjang, nama file keranjang, akronim keranjang, fungsi untuk menyimpan data-data barang yang dibeli oleh pembeli, tipe file strip, organisasi file, indeks sequential 46, akses file random, media hard disk, panjang record 72 byte, kunci file, ID keranjang, software MySQL. Dan nama file ID keranjang, session, nomor transaksi, tipe data varchar, panjang data 5, keterangan primary key, session varchar, panjang data 5, dan nomor transaksi varchar, panjang data 5. Spesifikasi file detail keranjang, nama file detail transaksi, akronim detail transaksi, fungsi untuk mengetahui detail transaksi penjualan, tipe file,
strip organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk panjang, record 69 byte, kunci, file strip, software MySQL. Dan terdiri dari nama file, ID detail transaksi, tipe data varchar, panjang data 5, keterangan primary key, ID keranjang varchar, panjang data 5, kode obat varchar, panjang data 5, dan harga varchar panjang data 5. Dan spesifikasi file obat, nama file obat, akronim obat, fungsi untuk menyimpan data barang, tipe file, file master, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 135 byte, kunci file, kode obat, software MySQL, dan ini adalah keterangannya. Dan ada spesifikasi file kategori, nama file kategori A, akronim kategori, fungsi untuk menyimpan data kategori, tipe file, file master, organisasi, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 60 byte, kunci file, kode kategori, software MySQL, dan ini adalah keterangannya. Dan ada kelas diagram, terdiri dari transaksi, nomor transaksi, tanggal transaksi, kode user, dan keranjang, ID keranjang, nomor transaksi, dan ada detail transaksi, ID transaksi, ID keranjang, nomor transaksi, harga, dan obat, kode obat, nama obat, kode kategori, kemasan, satuan isi, dosis, dan minimal stok. Dan ada sequence diagram login, terdiri dari user, login user, from login system, data user, dan halaman utama. Sequence data diagram terdiri dari packing kasir, halaman obat, sistem, from data obat, sistem, dan halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadwal implementasi. Pada tahap ini, di mana semua elemen dan aktivitas sistem disatukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan fasilitas fisik. Fasilitas fisik yang disiapkan antara lain komputer dan laptop, serta alat pendukungnya, termasuk keamanan fisik untuk menjaga berlangsungnya peralatan dalam jangka waktu yang panjang. 2. Menyiapkan pemakai disiapkan dengan terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan pelatihan secara prosedural maupun tutorial mengenai sistem informasi sesuai fungsi tugasnya. Tujuannya adalah agar para pemakai mengerti dan menguasai operasi sistem dan cara kerja sistem serta apa saja yang diperoleh dari sistem. Yang ketiga, melakukan simulasi berupa pengujian sistem secara nyata yang melibatkan personil yang sesungguhnya. Spesifikasi hardware dan software. Berikut ini adalah spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak minimum yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan aplikasi penjualan obat pada apotek. A. Spesifikasi perangkat keras. Yang pertama, laptop. Yang kedua, mouse. B. Spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama, Microsoft Word. Kedua, Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, PHP MyAdmin. Yang keempat, XAMPP. Yang kelima, Visual Studio Code. Yang keenam, Google Chrome. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Adapun kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, khususnya mengenai sistem informasi stok obat apotek adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian sistem informasi stok obat yaitu dari pembelian, penjualan, dan stok obat yang dilakukan secara elektronik akan lebih mudah dan cepat. Yang kedua,
Aplikasi program yang dibuat sedikit banyak dapat membantu apotik dalam mengelola stok obat. Yang ketiga, dengan adanya sistem persediaan obat, apotik dapat mengetahui obat yang stoknya mendekati jumlah stok minim. Saran, dari kesimpulan di atas kami mempunyai satu saran bagi sistem penjualan di apotik generik agar sistem yang digunakan tetap berjalan lancar, yaitu perlu dilakukannya pemeliharaan secara berkala dan sistem yang digunakan harus terus diupdate mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.